Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa. Saya Dina Sania Novianti Tina, mahasiswa jurusan Kesehatan Masyarakat. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan liputan mengenai isu lingkungan hidup, khususnya upaya preventif yang dilakukan untuk menjamin kelestarian lingkungan di Indonesia. Isu lingkungan saat ini menjadi perhatian serius karena dampaknya semakin nyata dan dirasakan langsung oleh masyarakat. Mulai dari banjir di kawasan perkotaan, pencemaran sungai, hingga meningkatnya volume sampah rumah tangga. Semua ini menunjukkan bahwa kerusakan lingkungan tidak bisa lagi dianggap sebagai masalah kecil. Oleh karena itu, berbagai pihak kini menaruh fokus pada tindakan pencegahan atau preventif agar kerusakan lingkungan tidak semakin meluas dan dapat dikendalikan sejak awal. Reboisasi atau penanaman kembali hutan yang rusak. Hutan memiliki peran yang sangat penting tidak hanya sebagai paru-paru dunia tetapi juga sebagai penjaga keseimbangan ekosistem dan pengendalian bencana alam. Berdasarkan data resmi dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, pemerintah terus menjalankan program rehabilitasi hutan dan lahan di berbagai wilayah Indonesia, terutama di kawasan yang kritis. Penelitian dalam jurnal ilmiah juga menyebutkan bahwa reboisasi yang melibatkan masyarakat terbukti lebih efektif karena tidak hanya menjaga lingkungan tetapi juga meningkatkan kesadaran dan kesejahteraan warga di sekitar hutan. Selain hutan, masalah sampah juga menjadi tantangan besar di Indonesia. Data dari Sistem Informasi Pengelolaan Sampah atau SIPSN menunjukkan bahwa timbulan sampah nasional masih sangat tinggi, dengan sampah rumah tangga sebagai penyumbang terbesar. Untuk mencegah dampak yang lebih parah, pemerintah mendorong pemilahan sampah dari sumbernya, yaitu dari rumah tangga. Sampah organik dan anorganik dipisahkan agar dapat diolah kembali menjadi sistem daur ulang. Program seperti bank sampah, TPS 3R, dan pengurangan plastik sekali pakai menjadi bagian penting dari upaya preventif ini. Hasil penelitian dalam jurnal juga menyatakan bahwa pemilahan sampah secara konsisten dapat mengurangi beban tempat pembuangan akhir dan memberikan nilai ekonomi bagi masyarakat. Sampah organik yang kita simpan di hamparan media tanam perkebunan, di sampah organik. Kalau ini tidak diberikan waktu, yang penting ini sudah menghitam dan sudah tumbuhan-tumbuhan itu baru bisa kita gunakan untuk sampah, untuk media tanam. Sampah organik menjadi pupuk kompos menjadi salah satu solusi yang mulai diterapkan warga RW 12 Kelurahan Cipayu, Ciputat, Kota Tangerang Selatan melalui pengelolaan sederhana di TPS 3R. Sampah rumah tangga yang sebelumnya menumpuk kini diolah menjadi pupuk padat dan juga cair. Masalah lingkungan juga tidak hanya berasal dari rumah tangga, tetapi juga dari kegiatan industri. Limbah industri yang tidak dikelola dengan baik dapat mencemari air, tanah, dan udara, serta membahayakan kesehatan masyarakat. Sebagai langkah pencegahan, pemerintah mewajibkan industri untuk menerapkan pengelolaan limbah sesuai standar.
termasuk melalui dokumen AMDAL dan pengawasan rutin. Selain itu, masyarakat juga didorong untuk menggunakan produk ramah lingkungan sebagai bentuk dukungan terhadap industri yang bertanggung jawab. Penelitian dalam jurnal lingkungan juga menunjukkan bahwa penerapan industri hijau mampu menekan pencemaran sekaligus mendukung pembangunan yang berkelanjutan. Pada PT Jolin Argoraya menerapkan pengolahan limbah melalui tahapan koagulasi, flokulasi, pengendapan hingga aerasi. Proses ini bertujuan untuk memastikan air limbah yang dibuang telah memenuhi baku mutu. Ini adalah bak limbah D1 yang berasal dari limbah domestik, biodiesel, dan refinery, yang kemudian akan ditransfer ke limbah D12 dan limbah ini akan diolah di dissolved air flotation atau DAF, di mana DAF ini berfungsi sebagai pemisahan minyak atau limbah domestik yang lainnya yang terlarut di dalam air. Kemudian limbah-limbah yang sudah dipisahkan akan dipisahkan kembali di bak D14 yang kemudian akan ditransfer ke bak aerasi, di mana bak aerasi tersendiri adalah penambahan enzim dan bakteri dan udara yang digunakan berasal dari blower untuk menambah kapasitas oksigen di dalam air. Dari reboisasi, pengolahan sampah, dan pengendalian limbah industri, semua itu adalah upaya preventif yang menunjukkan bahwa menjaga lingkungan adalah tanggung jawab bersama. Saya Dina Sanapianti Tina, mahasiswa jurusan Kesehatan Masyarakat melaporkan. Terima kasih.